malam ini akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yesus Kristus Tuhan kita. Diambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saudara, mari kita belajar. Ya, Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma dengan mulut. Karena dia Tuhan. Dia ada sejak semula. Keberadaan Tuhan Yesus sebelum berinkarnasi menjadi manusia, dia adalah pencipta segalanya. Yesus telah ada sebelum menyatakan diri sebagai manusia karena ia kekal dan berada di luar waktu. Yesus tidak takluk pada waktu. Tadi dikatakan ia ada sebelum ada segala sesuatu. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang di sorga, segala sesuatu yang di bumi, ia ada terlebih dahulu. Dia menciptakan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Coba. Apa yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saya dan saudara. Yang tidak kelihatan apa? Seisi sorga. Benar. Dia adalah Tuhan. Dia ada sebelumnya, ya. Ada pengajar-pengajar sesat yang bilang dia itu bukan Tuhan. Jadi dia sudah ada sebelum dia lahir, dia sudah ada. Dan di dalam perjanjian lama sudah beberapa kali dia menampakkan diri kepada manusia. Sebab manusia tidak bisa melihat apa-apa. Yesus yang mereka lihat. Dan kemudian dia berinkarnasi menjadi manusia. Bukan sekedar lahir, tapi aktif mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia dalam segala hal. Ia menyatakan dirinya dalam segala hal sama dengan kita, agar bisa dikenal oleh kita yang berdosa. Dalam Yohanes 1, slide berikutnya, dalam Yohanes 1 ayat ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, Kristus Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bukan sampai mati di kayu salib. Dia telah menjadi sama dengan kita, supaya kita mengenal dia. Jadi saudara-saudara, Kristus Yesus itu adalah penyataan Allah. Allah menyatakan dirinya. Kristus adalah penyataan Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi tidak ada satu ciptaan pun yang bisa menyaingi dia. Wong dia penciptanya. Kristus adalah penyataan Allah. Karena Allah adalah roh, maka dia tidak kelihatan secara kasat mata. Agar dia dikenal, maka dia menyatakan dirinya kepada manusia sebagai manusia. Tujuan dari penyataan dirinya adalah untuk keselamatan manusia, supaya manusia mengenal Allah, melihat Allah. Siapa yang melihat dan mengenal Kristus telah melihat dan mengenal Allah. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kamu bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepada kamu. Jadi saudara-saudara, mau lihat Bapa yang ada dalam kemuliaan yang tak terhampiri itu, lihat Yesus. Kristus adalah gambaran Allah yang nyata sebagai firman yang menjadi manusia, anak tunggal Allah yang sempurna menyatakan Bapanya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, pandang Yesus, lihat Yesus. Setiap kali ada kesaksian seorang yang mati dan kemudian bangkit, jadi kembali hidup, maka selalu dia bilang, dia melihat Yesus. Dia melihat Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan.
Bapa berada di dalam terang yang tak terhampiri. Tapi Yesus datang menyatakan dirinya. Baca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca sambil doa dan respon. Misalnya, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Respon saya adalah, amin, terima kasih Tuhan, engkau mengampuni dosa saya. Sedangkan baca Alkitab respon enggak. Dalam ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Respon saya apa? Puji Tuhan, haleluya, Tuhan beserta saya. Kalau kau baca Alkitab dengan cara ini, saya bilang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kembali Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu akan lihat Yesus. Dalam roh, kamu akan melihat Yesus. Kamu akan melihat kasihnya. Kamu akan melihat kuasanya. Kamu akan melihat pengajarannya. 4 Injil ini, saudara, gampang sekali dimengerti. Sebab Tuhan Yesus tidak bicara teologi yang muluk-muluk. Di mana? Baca coba. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ulangi dan responi seperti yang saya katakan tadi menurut versi saudara masing-masing. Kalau saudara meresponinya dengan hati, gak mungkin kita tidak berjumpa dengan Yesus. Karena Injil itu ditulis supaya kamu percaya kepada anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Jadi yang pertama, Yesus adalah gambar Allah. Gambar Allah yang kelihatan. Sehingga karena dia kelihatan dan dia datang kepada kita dalam bentuk sama seperti kita tidak salah ngerti lagi pada dia. Nah, selama Tuhan Allah selama perjanjian lama, dalam perjanjian lama berbicara melalui nabi-nabinya, orang Israel pun tidak ngerti. Dalam 1 Korintus sampai dikatakan sampai hari ini kalau orang membaca kitab perjanjian lama tanpa iman pada Tuhan Yesus, mereka tidak ngerti. Tidak ngerti kebaikan Allah yang dinyatakan. Hanya pada waktu orang memandang Yesus yang datang sebagai manusia, seperti saya, seperti saudara, kan gampang kita bisa ngerti toh? Sesama manusia bisa ngerti. Bisa toh? Gampang toh? Tidak susah toh? Nah, pemahaman itulah yang perlu kita miliki. Dia adalah gambar Allah yang kelihatan. Supaya dengan itu saudara melihat Bapa, paham akan Allah, punya pengertian yang benar tentang Allah, pengajarannya, janjinya, pukulannya dan sebagainya. Saudara, yang kedua, Kristus adalah pencipta. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa? Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Apa? Yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Semuanya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pencipta. Honda menciptakan mobil Honda untuk keuntungan Tuan Honda. Honda itu nama orang. Betul toh? Saudara boleh naik tapi bayar, beli. Ya, keuntungannya akan masuk ke sana. Diciptakan untuk si pencipta. Kita diciptakan, yang menciptakan Tuhan Yesus. Keuntungan apa yang sudah kita bawa untuk Tuhan? Kita sudah menguntungkan Tuhan dalam hal apa? Kita seringkali malah nuntut. Kita tidak berpikir apa yang aku lakukan untuk Tuhan, tapi malah nuntut. Tuhan, kenapa engkau tidak begini, engkau tidak begitu, engkau tidak begini, engkau tidak begitu, lalu kita stres. Saudara, Yesus itu Maha Kuasa, menciptakan segala sesuatu. Katakan juga Yesus adalah pribadi yang turut aktif dalam penciptaan, karena penciptaan itu dilakukan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya hidup kita ini harus berfaedah buat
Tuhan. Fakta bahwa Yesus adalah pencipta sekaligus menunjukkan kemahakuasaan dan keilahiannya. Ya, saudara-saudara, Dia pencipta. Pencipta saya, pencipta saudara. Pencipta. Dia peduli pada ciptaannya. Percaya enggak? Pencipta, dia selalu peduli pada ciptaannya. Kalau kita ciptaan Tuhan, maka Allah peduli kepada kita. Begini saudara, Honda Brio tahun 2017 itu ada masalah di remnya. Pencipta Honda, dia peduli pada ciptaannya. Maka dia umumkan, semua pemilik Honda Brio tahun 2017 datang ke bengkel resmi Honda, diganti, menerima penggantian rem yang bermasalah ini dibuang, diganti dengan rem yang baru, dengan sistem rem yang baru gratis. Kenapa? Pencipta itu peduli pada ciptaannya. Kalau kita ini ciptaan Tuhan, masakan Tuhan tidak peduli sama kita? Coba dipikir saudara, aku ciptaan Tuhan, Tuhan menciptakan saya, lalu Tuhan tidak peduli sama saya. Lalu Tuhan tidak peduli pada kehidupan saya, Tuhan tidak peduli pada dosa saya. Kan tidak mungkin saudara, itu kan satu hal yang mustahil. Pencipta selalu peduli pada ciptaannya. Manusia aja peduli pada ciptaannya, apalagi Tuhan Yesus. Dia peduli kepada saya waktu saya senang. Dia peduli kepada saya waktu saya hancur. Dia peduli kepada saudara dengan keadaan saudara sekarang. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang beruntung, ada yang sedang ke dalam kerugian, saya tidak tahulah, masing-masing saudara. Tapi Allah peduli, sebab engkau adalah ciptaannya. Sebab engkau adalah ciptaannya. Dan kepeduliannya dinyatakan yang ketiga. Ya, Kristus adalah pendamai. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Yesuslah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan diri Bapa, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Saya baca ayat ini kaget loh saudara. Pendamaian Tuhan Yesus itu bukan cuma untuk kita yang di bumi, tapi ada sesuatu yang di luar jangkauan pemikiran kita. Baik yang di bumi maupun yang di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, slide. Kristus adalah pendamai. Karena dosa, manusia berada dalam keterpisahan dengan Allah. Keadaan ini menjadikan manusia musuh Allah. Tadi dikatakan, kamu yang dahulu jauh dari Allah, memusuhi Allah dalam pikiran dan isi hatimu, ternyata dari perbuatanmu yang jahat. Tapi Tuhan bilang, engkau ciptaanku. Aku sayang padamu. Jadi Tuhan bilang, kamu tidak boleh binasa. Karena engkau ciptaanku, kamu tidak boleh binasa. Apapun keadaanmu, bagaimanapun sekarang engkau. Dan kata Tuhan, engkau tidak boleh binasa. Yang membinasakan manusia adalah dosanya. Dan bilang, aku perdamaikan engkau dengan darah anakku sendiri. Tuhan sayang ciptaannya. Ya kan? Saya sayang anak cucu saya. Dia umur 3 tahun atau umur berapa itu, tulis Okong happy birthday, gimana kita tulisannya celetotan tak karuan. Saya simpan karena milik dibuat oleh cucu saya. Pada waktu cucu saya sudah besar, lihat ciptaannya itu masih bagus, dia senang toh? Dia senang, dia merasa Okongnya menghargai ciptaannya. Saudara-saudara, Allah mencintai kita karena kita adalah ciptaannya. Dia tidak mau satu pun dari antara kita terpuruk dan binasa. Saya ulangi lagi, Dia tidak mau ada satu pun dari kita terpuruk dan binasa. Dia sayang ciptaannya. Dia menyayangi saudara semuanya. Apapun keadaan saudara selama ini.
diperdamaikan dengan korban pendamaian Kristus. Kristus menyelesaikan permusuhannya dengan darahnya. Manusia yang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk dan penghukuman yang kekal. Lebih dari itu, setelah didamaikan dengan Allah, kita berhak menikmati hak waris keselamatan karena kita adalah anak-anak Allah. Dipulihkan. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Tuhan. Saudara bisa mengenalnya dengan baik, melihatnya dengan baik, kalau mau. Saudara, Alkitab itu sederhana. Apalagi keempat Injil. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Tapi di dalamnya saudara bisa melihat Yesus. Dan mengenal Allah. Kuasanya dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita sadar Dia pencipta kita. Dan pengampunannya kita syukuri. Tuhan, terima kasih, saya diampuni. Saya mengajak saudara, mari saudara selami masuk ke dalam kenyataan ini dengan hati yang terbuka, sungguh-sungguh. Jadilah orang Kristen yang bukan cuma minta berkat. Jadilah orang Kristen yang bukan cuma minta kesembuhan. Jadilah orang Kristen yang bukan cuma minta duit. Ya. Tapi jadilah orang Kristen yang bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku. Seperti Thomas berkata kepada Tuhan pada waktu Thomas melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Saudara, saya tidak bisa membujuk saudara, tapi semoga Roh Kudus berbicara kepada saudara dengan sungguh-sungguh. Yesus adalah Allah. Gambar Allah yang tidak kelihatan akan terlihat di dalam Yesus. Yesus adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, dan berada di dalam Dia. Yesus memperdamaikan kita dengan Allah, supaya tidak satu pun dari ciptaannya ini yang binasa, tapi semuanya beroleh hidup yang kekal. Mari kita datang kepada Tuhan.